Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajarkan tugas dari Mr. Barta untuk membuat tutorial Google Classroom. Baik, yang pertama-tama kali adalah kita pastikan kita sudah memiliki akun Google. Ya, kemudian kita klik Google-nya, kita searching atau browsing dengan tulisan Google Classroom. Akan muncul, kita klik langsung. Kemudian kita klik Google Classroom-nya. Kita pilih akun kita yang sudah kita buat di Google. Ya, biasanya dibuat dalam bentuk Gmail. Ingat, kita ada passwordnya, masukkan password, kemudian kita klik berikutnya. Baik, kita sudah masuk ya. Untuk memulai ini saya memiliki beberapa kelas. Untuk memulai kelas baru, kita mudah. Kita menggunakan tanda plus yang ada sebelah sudut kanan atas. Kita klik saja, kemudian kita buat kelas. Buat kelas kita mengklik atau mencentang pada kotak yang agreement, kemudian lanjutkan. Kita kemudian membuat kelasnya. Kita membuat kelasnya, misalnya kelas 10, yang ajar kelas 10. Bagiannya adalah nama kita buat, boleh saja. Nah, mata pelajaran kita letakkan. Kemudian ruangnya adalah kelas yang kita ajarkan, misalnya Mia 1. Oke, kita buat. Baik, berarti kita sudah buat satu kelas yang tadi kita buat ya. Di sini atas nama kelas kita kelas 10 dengan nama dari gurunya adalah kita pengampunya. Kemudian di sini ada kode kelas. Kode kelas ini digunakan untuk mengundang siswa kita ke dalam kelas kita. Dengan syarat mereka juga sudah memiliki email, ya, memiliki email atau akun Gmail. Kita bisa copy langsung dari sini, kita drag, atau kita bisa tampilkan melalui klik pada bagian kotak yang di tengahnya. Kalau dengan tanda tangan itu, kita klik, kemudian kita double klik aja di sininya, dia otomatis terblok dan kita copy. Kemudian kita kopikan ke WA group atau ke chat yang lainnya yang untuk siswa kita, atau di email kan juga boleh. Nanti ketika anak kita kemudian masuk ke Google Classroom, misalnya dia masuk Google Classroom menggunakan tanda panah ini, kita gabung ke kelas, maka si siswa tersebut dia akan misalnya kita gabung kelas, kita masukkan kode itu di sini, pastikan di situ, baru dia akan bisa tergabung ke kelas kita. Kita lanjutkan, bahwasanya kita bisa mengubah tampilan kelas kita, tema kelas kita dengan yang kita inginkan, yaitu dengan cara pilih tema yang sudah ada, template-nya sudah ada disediakan oleh Google. Di sini kita akan memilih banyak, ada umum, English and History, matematika dan sains, seni, olahraga ataupun yang lainnya. Nanti akan muncul gambar-gambar yang berkaitan dengan tema tersebut. Namun demikian, kita juga bisa menambahkan dengan cara mengupload foto kita sendiri. Dan ketentuan kita sudah memiliki foto yang sudah kita setting agar tampilannya bagus kita tampilkan di dalam tema tersebut. Oke, bisa misalnya pilih di komputer kita. Misalnya kita pilih gambar kita tulis. Pilih tema kelas. Oke, selanjutnya kita sudah pilih mengubah tema kelas, kita akan membuat tugas kelas. Baik, tugas kelas biasanya kita buat topik-topik terlebih dahulu. Kita dengan cara klik buatnya ini, kita pilih misalnya menggunakan topik juga nggak apa-apa. Kita pilih topiknya misalnya dengan absensi atau presensi. Misalnya absensi. Tambahkan. Kemudian tugas lagi, kita buat lagi misalnya yang topiknya lagi misalnya materi. Tambahkan lagi, boleh. Kemudian buat lagi misalnya topiknya adalah tugas. Tambahkan.
Tugas ini berkaitan dengan tugas harian biasanya. Kemudian yang terakhir kita misalnya membuat evaluasi, atau ini ujian sifatnya, atau ulangan harian. Kita juga bisa mengedit topik tersebut dengan cara mengklik pada bagian kanannya, ganti nama misalnya. Kita menuliskan ada A misalnya, kita huruf A besar ini sebagai headnya. Maka dia akan berubah dengan sendirinya. Baik, nanti kita akan rubah satu-satu. Misalnya tugas di C, dia tugas. Kita juga bisa mengurutkannya dengan cara klik ini di sini misalnya. Di sini misalnya klik, kemudian bisa turunkan, maka dia akan turun. Misalnya materinya kita ganti dengan namanya dengan B misalnya. Biar dia urut. Oke. Kemudian kita lagi baik, kita akan membuat tugas kelas, yaitu dengan cara klik pada bagian tugasnya, kemudian kita pilih quiz. Pada quiz ya, kita akan membuat absensi. Kemudian kita membuat ini misalnya absensi. Nah ya, petunjuknya adalah isilah absensi ini sesuai dengan jadwal, dengan tanggal ya, dan jadwal dengan jadwal belajar gitu. Oke. Kemudian kita pilih topiknya. Tentu topiknya kita adalah topik kelasnya. Topiknya tentunya adalah absensi. Kemudian baru kita okekan. Kemudian di sini kita ke Google Formulir. Kita buat absensinya menggunakan Google Formulir. Artinya di sini kita dituntut untuk sudah dianggap sudah bisa membuat atau menggunakan Google Formulir sebagai absensi. Misalnya absensi ini absensi biologi. Misalnya ini buatkan, tuliskan nama. Di sini aja. Kemudian yang kedua misalnya tanggal. Ini pilih tanggal. Oke. Anggap aja sudah. Kita kemudian kirim, kita copy linknya, perpendek URL-nya, salin, baru kita balikkan ke sini dan tambahkan di sini linknya. Kopikan, tambah link. Maka link ini akan ketika diklik akan mengarah kepada absensi yang kita buat tadi. Nah, itu sederhana biar cepat menyelesaikan ini ya, durasi. Kita lanjut ke tugas. Sudah seperti ini baru kita tugaskan. Kemudian kita membuat
materi. Maka kita akan membuat materi. Materi misalnya pertama adalah misalnya ya, anggap saja keanekaragaman makhluk hidup. Aneka hidup. Nah, di sini silahkan opsi perintahnya ya, silahkan pelajari video. Misalnya kita menautkan video pada tautan berikut gitu. Karena perintah kita kasih tambahkan. Misalnya kita cari YouTube, kita ambil video, kemudian kita klik. Kita salin URL-nya, nggak apa-apa, copy saja. Tambahkan linknya. Nah, tambahkan. Nah, jadi kemudian kita posting. Topiknya adalah materi tentunya. Baru kita posting. Baik, kita akan membuat tugas kembali. Itu tugas yang akan kita tautkan dengan kita akan menautkan kuisis pada tugas kita. Tugas kita ini bisa saja dua versi. Bisa kita tautkan Google Form di sini tugasnya, ataupun yang lebih fun atau lebih menyenangkan adalah kuisis ataupun Kahoot. Untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki akun kuisis, misalnya saya di sini sudah memiliki akun kuisis, saya berikan contoh bahwasanya kita punya kuis yang sudah kita buat. Ada kuis yang kita buat, misalnya ini kuisnya. Kita klik saja, kemudian kita akan tautkan di sana, maka akan jadikan PR misalnya. Kemudian setelah kita jadikan PR, kita tentukan harinya. Peserta didik harus menyelesaikan kuis dengan tanggalnya kita selesaikan. Taruhlah hari Senin kita selesaikan. Jam berapa misalnya, dia harus selesai jam dari sekarang misalnya, from now till misalnya, atau jam 10 siang misalnya. Jam mana, jam 10. Jam 10 siang. Berarti 2 hari 1 jam dan 9 menit dari sekarang. Ini kita kemudian boleh kita lihat pengaturan lanjutan. Boleh lanjutkan saja. Kemudian kita ada linknya, bisa berbagi link untuk Google Classroom. Kita menggunakan link aja, kita salin linknya aja. Kita buat linknya, misalnya ini adalah tentang corona, taruhlah tugasnya tentang corona, tapi kita belum punya materi tentang corona, tapi tidak apa-apa. Kita berandai-andai atau kita menganggap bahwasanya tugas corona sudah kita berikan, atau materi corona sudah kita berikan sebelumnya. Kita buat tugasnya, kemudian kita buat tugasnya ya dalam bentuk tugas kuis. Judulnya adalah kuis gitu ya, kuis pengetahuan tentang COVID-19 misalnya. Petunjuknya ya, kerjakan dengan semangat dan have fun gimana have fun ya, dan fun gitu lah, dengan fun, menyenangkan gitu lah. Kita bisa tambahkan linknya kita tambahkan, misalnya tadi menggunakan link yang tadi ya, tambahkan link. Nah,
Jadi kemudian kita simpan, atau artinya kita simpan, kita tugaskan. Sebelumnya kita sudah tugaskan pada tanggal yang kita tentukan pada jadwal kita. Jadi itu cara menautkan Quizzes, ataupun kalau Bapak Ibu punya Kahoot, pakai Kahoot juga bisa, ataupun tadi dengan Google Classroom juga bisa. Itu membuat tautan membuat tugas dengan tautan aplikasi lain. Kita sudah membuat kuis dengan tautan Quizzes, namun kita diminta untuk meletakkannya pada evaluasi. Jadi kita pindahkan dengan cara mengedit. Kemudian kita tentukan topiknya. Topiknya kita ganti saja. Ganti dengan, nah, baru simpan. Maka secara otomatis kuis tadi yang tadinya terletak pada topik tugas, dia akan berpindah ke topik evaluasi. Itu saja. Untuk tugas-tugas yang telah kita posting atau kita tugaskan kepada siswa, maka dia akan terlihat pemberitahuannya pada kelas kita pada bagian forumnya. Maka siswa kita bisa melihat di situ. Bisa jadi ada siswa kita yang kemudian mengomentari pada tugas kita ini. Jadi siswa bisa mengomentari tersebut. Oke. Kemudian bagaimanakah kita mengelola nilai dan kemudian mengoreksi tugas siswa? Karena ini kelas kita baru, maka saya akan beralih kepada kelas yang telah saya buat dan sudah ada siswa yang mengumpulkan. Baik, anggap saja di sini sudah ada siswanya, maka kita akan mengklik bagian nilai ini. Nah, di sini kita akan lihat banyak tugas. Ada tugas, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tugas. Maka untuk memilih salah satunya, misalnya kita cari yang sudah lengkap saja. Misalnya ini milik Rudi Pratama. Kita klik saja nih. Yang ini misalnya. Kita klik lihat kiriman. Nah, kita akan mengoreksi tugas siswa. Karena ini kelasnya adalah kelas baru dan tidak memiliki tugas yang sudah dikumpulkan, maka saya akan beralih kepada kelas yang sudah memiliki tugas dan sudah ada yang mengumpulkan. Maka saya akan menjelaskan bagaimana mengoreksi tugas kelas yang sudah dikumpulkan oleh siswa. Klik tugas kelas, kemudian kita milih salah satu tugas kelas kita. Ada 3 tugas kelas, kita ambil aja yang ini. Kemudian di sini ada keterangan bahwasanya ada 9 tugas yang diberikan, hanya 2 diserahkan. Berarti hanya cuma 2 siswa yang menyerahkan. Dan ada 7 yang dinilai. Artinya si siswa itu bisa jadi mengerjakan tugas tersebut namun tidak mengklik tombol menyerahkan, sehingga dia tidak terekam sebagai tugas yang diserahkan. Namun siswa itu terdeteksi misalnya karena ini terintegrasi dengan Google Formulir atau Google Form, maka dia nilainya kita bisa unduh langsung melalui respon pada Google Form. Maka kita akan melihat dulu siswa yang sudah menyerahkan tugas. Kita klik saja yang diserahkan, maka dia akan mengarah seperti ini. Kita lihat dari 2 ini ternyata ada Pak Rudi Pratama dengan Hasmiati Ummu Alia. Kita klik misalnya milih Pak Rudi Pratama. Kita klik punya Pak Rudi Pratama yang diserahkan ini. Kita klik saja di sini. Klik. Nah, kita untuk memeriksanya seperti itu. Artinya apakah dia benar sudah menyelesaikan atau belum. Dengan screenshot yang dikirimkan, jadi biasanya sebelum kita memberikan tugas, itu ada petunjuknya bahwasanya kita minta untuk men-screenshot terlebih dahulu tugas yang jika si siswa itu sudah selesai mengerjakan tugasnya. Jadi kita bisa melihat tugas tersebut. Oh, ini berarti sudah diselesaikan. Dengan nilai misalnya taruhlah nggak dapat nilai, tapi dia kemudian mengumpulkan. Kita bisa memilih siswa lain yang mengumpulkan. Di sini ada tombolnya, bisa memilih siswa yang lain yang mengumpulkan. Apabila siswa, makanya enaknya lebih enak kalau siswa itu sudah mengumpulkan keseluruhan. Kita bisa memberikan nilai pada yang
baru tugas siswa yang dikumpulkan dengan cara mengklik ini, berikan nilai. Misalnya dia mendapat nilai sesuai dengan yang dia peroleh, misalnya 70 misalnya atau 78. Baru kita klik kembalikan. Klik kembalikan. Maka apabila sudah diklik kembalikan, si siswa itu dia akan memperoleh nilai pada tugas tersebut ada pada di sini. Nah, dia akan terekam di sini. Misalnya di sini juga bisa diletakkan kalau kita sudah melihat bahasanya dia benar mengerjakan tugasnya. Nah, apabila sudah disimpan, kita memilih juga kembalikan misalnya. Kita kembalikan kepada yang siswa kita. Maka nilai tersebut akan terekam pada nilai keseluruhan yang diperoleh. Baik. Kemudian kita pilih Rudi Pratama misalnya. Untuk mengunduh nilai keseluruhan tugas yang diberikan kepada siswa, kita pilih itu, kemudian kita klik, kita bisa download semua nilai melalui CSV atau ke Google Spreadsheet atau download nilai ini sebagai CSV. Tapi kita nggak familiar dengan kedua ini, maka saya menyarankan dengan Google Spreadsheet. Kita klik saja. Meskipun kita mengklik hanya satu Pak Rudi Pratama atau siswa saja, maka dia akan menampilkan keseluruhan dari nilai siswa yang mengumpulkan. Nah, dari sini, apabila kita ingin mengeditnya, maka kita hanya perlu untuk menyimpan file ini dalam bentuk XLS. Ini memang mirip formatnya seperti pada XLS pada aplikasi Microsoft. Namun di sini kita tidak bisa mengeditnya, hanya bisa melihatnya saja. Makanya kita bisa mengklik tombol file ini, klik file button, kemudian kita download, klik download, kemudian kita pilih Microsoft Excel. Apabila sudah terdownload menjadi Microsoft Excel, maka kita bisa mengedit misalnya dengan membuang kolom ataupun baris yang tidak kita inginkan. Jadi itu untuk merekap atau mengelola nilai siswa.